Yang saya hormati Ketua BPD Desa Teluk Parigi, Desa Karangsambung, dan beliau juga sebagai Ketua Umum, Ketua BPD, Koordinator BPD se-Kecamatan Teluk Parigi. Dan yang saya hormati Kepala Desa dalam ini diwakili oleh Pak Sekdes, yang saya hormati juga pembimbing mahasiswa yang tadi kita samping saya tadi. Mudah-mudahan tentunya pada kesempatan yang baik ini kegiatan ini dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pertama dan utama, mari kita senantiasa membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dan Allah telah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita, dan tentunya mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dan tentunya mudah-mudahan segala upaya dan ikhtiar teman-teman semua yang akan melaksanakan KKN di Kecamatan Kedungangin dibagi dua desa, yaitu Desa Karangsambung dan Desa Bogensari. Dan mudah-mudahan pada pelaksanaannya dapat berjalan lancar, dan tentunya bisa kehadiran teman-teman di tengah-tengah masyarakat akan menjadikan suatu pengalaman yang utama yang sangat menjadi sejarah dari teman-teman sekalian untuk meraih kesuksesan atau meraih S1 di bidang jurusannya masing-masing. Dan salah satunya adalah melaksanakan, satu yang wajib dilaksanakan adalah dengan program tersebut ada melaksanakan KKN kuliah kerja nyata yang tentunya menjadi program akademik dari Universitas Pelita Bangka. Dan tentunya kami harapkan dengan kehadiran teman-teman sekalian betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat langsung. Ya. Jadi kehadiran teman-teman itu ya bagaimana caranya supaya betul-betul masyarakat itu berkesan dengan kehadiran teman-teman sekalian, ya, terutama di masyarakat untuk menyampaikan disiplin ilmunya masing-masing. Karena kalau KKN itu kerja kelompok, kerja sama, membagi tugas, ya, tentunya yang membuatkan laporan. Kalau zaman saya dulu KKN itu mau masuk ke semester 7. Nah, di semester 7 itu kita ada program KKN. Nah, kalau saya dulu KKN-nya di Bekasi sama, tapi kuliahnya tidak di Bekasi. Jadi dulu saya KKN di Kecamatan Lemah Abang. Nah, Lemah Abang ini salah satunya ini bukan wilayah Lemah Abang ya, Pak. Dulu. Bukan Lemah Abang ya? Masih Lemah Abang ya. Nah, jadi dulu ke sini saya ditempatkan selama 40 hari di sini. Mahasiswanya sekitar 600 mahasiswa dibagi seluruh desa yang ada di Kecamatan Kedungangin ini. Nah, jadi siang malam. Nah, itu dari teman saya itu dibagi seluruhnya dan sinergi dengan masyarakat. Yang paling enak itu saya ditempatkannya di situ tuh, di dekat sampingnya kantor kecamatan, maksudnya Desa Tanjung Baru, ya. Tanjung Baru dulu tuh, di rumahnya Pak Lurah. Jadi rumahnya luas, besar, itu sehingga kegiatan apapun karena kita kelompok, ya. Dan alhamdulillah dulu saya sampai dapat sponsor dulu ya, dapat sponsor dari perusahaan Sampurna. Jadi setiap mau ada kegiatan melibatkan seluruh masyarakat, apapun itu, dia biayain, dia sediain panggungnya segalanya gitu kan. Kalau dibilang dulu mah rokok yang bertebaran lah gratis Bang.
dan cukup meriah, alhamdulillah. Jadi ini pengabdian mahasiswa ini, saya pengen berharap betul-betul nanti di sini ada pemerintah Kabupaten Bekasi itu sedang menggebu-gebu mengadakan kegiatan yang kalian tulis ini, ekonomi kreatif. Apalagi di masa pandemi ini, betul-betul ya masyarakat sangat tersentuh sekali, ya sangat tersentuh sekali kena dampak COVID. Yang tadinya tidak bekerja, ya kan? Lalu kemudian yang tadinya berdagang tidak berdagang. Tuh. Terus yang tadinya mereka berkegiatan, gitu kan? Para guru ngaji kita, ustaz-ustaz kita semua tidak bisa berkegiatan karena tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya harapkan untuk salah satunya pemerintah pusat maupun pemerintah dari kabupaten, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat kabupaten desa, sekarang itu bagaimana menangani COVID-19 betul-betul tidak menyebar luas, ya. Tidak menyebar luas, kenapa tidak menyebar luas? Ya tetap, ya harus dijaga. Kalau dijaga bagaimana COVID-19 ini tidak menyebarkan, ini sangat masif penyebarannya, dan tidak kelihatan. Dan ada yang OTG yang bahaya. OTG itu kita gini ngobrol seperti ini, tahu-tahunya besok masuk rumah sakit. Jadi COVID itu perlu diketahui teman-teman semua, gejalanya itu pertama, kalau kita menghirup udara nggak ada rasanya. Nah, itu tuh pertama. Kan biasanya kalau teman-teman dekat-dekatan juga kan, ya istilahnya kecium. Nah, ini tuh bahaya sekali. Jadi betul-betul sekarang dengan adanya peraturan baru PSBB Botabek ini, betul-betul teman-teman semua harus pakai protokol kesehatan kemanapun. Jadi dimanapun masker disakuin deh. Kecuali kalau mau ngomong buka boleh, mau foto boleh, buka. Nah, karena apa kalau kita ngomong itu masuk lagi ke ini lagi kita. Jadi tetap jaga protokolnya, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan kemanapun. Ya, insya Allah kalau orang Muslim ya ada sholat 5 waktu pasti tetap cuci tangan, cuci kaki, cuci muka 5 kali sehari. Ya mudah-mudahan tentunya dia ada kebiasaan baru yang memang tidak biasa. Tapi sekarang kebiasaan baru yaitu kemanapun kita tetap protokol kesehatan ada di saku kita. Ya artinya kita tetap selalu cuci tangan sebelum makan, kan? Kemudian kita jaga jarak, kemudian kita tetap pakai. Nah itu yang paling penting. Jadi siapapun nanti berhubungan dengan masyarakat silakan. Kami tentunya dengan para kepala desa, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa itu pasti mendukung kegiatan ini, berkoordinasi dengan baik, kerjasamanya dengan baik, tanya kepada kepala desa apa saja kira-kira potensi, kita punya potensi bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan. Contoh, ya di sini itu banyak ekonomi kreatif, ya UKM ada di sini, pengrajin makanan ringan, makanan, ya kan? Nah, terus kemudian ada pembibitan telur, ya dari mulai telur asin sampai pemasaran itu di sini di Bojong nanti. Nah itu ada masyarakat yang kegiatannya mereka kehidupannya hari-harinya dari itu semua, sampai dari mulai telur dia beli telur ataupun dia bikin pembudidayaan telur gitu ya, sampai ke pemasarannya. Cuman masyarakat tinggal ini kan tidak semodern apa yang ada sekarang. Kalau yang sekarang itu kan modernnya itu kan dikemas pakai plastik, ya kan, dikasih merek, label, lalu kemudian didistribusikan. Nah ini yang tugas teman-teman nanti. Ekonomi kreatif ini bagaimana masyarakat yang tadinya mungkin kemampuannya hanya alami saja, tradisional saja, nanti harus modern. Jadi nanti teman-teman di masyarakat, apapun itu nanti ekonomi kreatif itu, salah satunya tugas pemerintah selain menjaga COVID-19 pemulihan ekonomi nasional, ya. Nah ini kan masyarakat sekarang banyak
Karena dampak COVID. Ya tadi itu, yang tadinya tidak bekerja, yang tadi bekerja tidak bekerja, ya. Yang tadinya umpamanya berdagang tidak berdagang, itu bermasalah. Nah, jadi ekonomi kita menurun, kotor, sampai ke level angka 3%. Sekarang mulai lagi ke 4%. Dulunya sampai 6,5%. Bahkan ekonomi kita. Ini dampaknya banyak. Pemerintah kan bekerja keras sekali, ya, bekerja sekali. Apalagi karena dampak COVID. Yang dampak COVID itu ada isolasi mandiri, ya, ada isolasi yang disediakan pemerintah. Nah sekarang itu COVID di Kabupaten Bekasi tempat penampungannya aja sekarang lagi bermasalah. Tempat sana saking banyaknya orang yang sakit. Bermasalahnya di situ. Di tempat kita udah buat di Jababeka Convention Center dipakai untuk menanggulangi COVID, ya. Kita PLKM udah ditambah dibuka, RSUD Cibitung, RSUD Cabang Bumi udah dibuka, semua penuh. Nah sekarang akan berupaya hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bekasi itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dibuka untuk isolasi. Dan nanti kontrakan-kontrakan yang kosong, kontrakan yang kosong kita akan sewa. Sewa untuk yang permasalahannya pemerintah daerah ini semua dananya ada untuk penanggulangan COVID. Yang jadi masalah sumber daya manusianya. Pertama tenaga kesehatannya, susternya, surveillannya, dokternya. Nah ini yang bermasalah. Karena sumber daya manusia kita memang semua berkulir. Mahasiswa juga ada kerjanya 5 tahun baru lulus. Yang D3 3 tahun baru lulus. Nah sekarang kebutuhan banyak. Ya. Nah ini permasalahan pemerintah. Makanya ayo kita bersama-sama mahasiswa bareng-bareng bekerja sama bagaimana COVID di kabupaten ini tidak menyebar luas secara signifikan, tapi kita tentu dengan upaya-upaya kita dengan kehadiran mahasiswa ini mudah-mudahan satu bisa memberi permasalahan ekonomi kita di pemulihan ekonomi kreatif dan sebagainya, supaya masyarakat itu punya punya daya juang kita. Masyarakat itu punya aktivitas yang memberikan kontribusi. Jadi kehadiran teman-teman nanti itu lakukan pembinaan, ya, terhadap pelaku-pelaku ekonomi, terutama UKM. Pembinaan itu nanti kekurangannya apa nih? Pengrajin telur nih, pengrajin makanan kekurangannya apa yang bisa kita curahkan dari ilmu kita, atau pemasarannya boleh, siapa yang bisa memasarin silakan, siapa yang boleh mengemasnya, siapa yang bisa mempromosikannya, dan itu bisa kemana-mana. Bukan tugas pemerintah aja, ekonomi kreatif itu tugas kita semua. Karena ini saling berkesinambungan. Ada pelaku ekonomi, ada pemerintah mendistribusikannya, pemerintah membeli, pemerintah membantu pemasarannya, dan teman-teman sekalian, siapapun masyarakat berhak melakukan ekonomi. Bagaimana UKM ini dicintai dengan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya, gitu ya, UKM ini. Ya di sini kan rata-rata kebudayaan telur. Telur itu yang paling punya brand nama sekarang itu kan telur Brebes. Ya, telur Brebes sampai kemana-mana seluruh Indonesia. Telur asin udah mata kita telur Brebes. Ini telur bojong belum. Nah, saya pengen telur bojong ini bisa duduk bareng, ya, duduk bersama dengan label telur Brebes, telur asin Brebes. Ya. Kemarin di situ oleh apa? Ada sambal telur asin. Apa tuh kemarin? Nah itu. Dan mudah-mudahan teman-teman jaga anak-anak muda yang kreatif, pinter-pinter bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Itu ibadah. Ibadah itu luar biasa. Kalau ini terus teman-teman bisa lakukan sampai akhir hayat, ibadah itu mengalir pahalanya. Kalau kita bisa menimbulkan sesuatu untuk memberikan dampak terhadap ekonomi, pasti akan berdampak kepada pahala kita. Jadi bukan tugas pemerintah saja dalam hal ini penanganan COVID-19. Mari kita bekerja sama, baik masyarakat maupun mahasiswa, untuk melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Terus kedua, bagaimana kita meningkatkan masyarakat ini punya kemampuan bisa bertahan, gitu, bisa bertahan di saat kondisi COVID. Apa upayanya kita? Yaitu UKM. UKM kita kemas, gitu.
sebaik mungkin dengan kehadiran teman-teman ini coba ini kemas gitu. Apa sih produk-produk kegiatan kreatif di dua desa ini? Dua desa ini umpamanya di daerah Karangsambung dan Bojongsari ini apa ekonomi kreatif yang ada di masyarakat dan itu masuk ke jalur itu masuk. Nah, apa yang kita bisa berikan? Apa itu nanti pemasarannya? Apa itu nanti pengelolaannya? Bagaimana caranya supaya ini laku di pasaran, bisa bersaing dengan produk-produk lain, bisa dipasarkan di Indomaret, di Alfamaret, gitu kan, di supermarket besar. Itu tugas teman-teman yang punya ilmu. Jadi saya harapkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan saat ini pada teman-teman semua menjadi bahan, ya bahan nanti di lapangan, ya di lapangan silakan. Jadi betul-betul kehadiran teman-teman mahasiswa itu jangan sekilas mata gitu, apalagi cuma katakan tadi Pak Pembimbing berapa hari di lapangannya Sabtu Minggu, gitu kan? Betul-betul coba dicari nih kerja kelompok, berpikir bersama, dicari nih, oh ini ada potensi ekonomi kreatif ini apa nih? Apa yang bisa kita kembangkan? Bekerja sama, berpikir semua, gitu. Supaya ini ikut serta kita peran serta mahasiswa untuk meningkatkan ekonomi nasional dengan cara itu tadi pemasarannya, pengemasannya, lalu memberikan dampak yang positif. Nah, jadi saya harapkan di masyarakat ini kan sekarang telur asin itu yang setahu saya ditaruhnya di pasar, ya. Didodol di meja begini nih pagi-pagi. Jadi kalau dikemas kan bisa ke Indomaret, ke Alfamaret, kasih label, kasih merek, kasih nama, itu bojong, ya kan? Itu bagaimana caranya supaya telurnya juga seperti telur asin berbas. Kalau telur asin berbas itu kan sampai kuning telurnya berminyak ya. Kayaknya gurih banget itu kelihatannya. Enak, ada begitu. Nah, saya kepengen teman-teman turun di sana itu bisa memberikan kesan yang very good brand, bisa memberikan value yang baik di masa-masa kami. Oh, kehadiran mahasiswa untuk Universitas Pelita Bangsa itu luar biasa Pak. Laporannya. Nanti kepala desa laporannya begitu, Pak Camat juga laporan begitu. Kami sedikit memberikan pengetahuan wawasan ini semua gitu. Harus betul-betul kebenaran kalian itu diperhitungkan. Jangan syukur datang, gitu kan, ngobrol. Nah ini nggak boleh begitu, betul-betul bisa memanfaatkan ilmunya, apalagi yang sudah bekerja. Ya, saya kira ini kalau di Pelita Bangsa ini udah pernah bekerja semua ya. Nah saya kira kebijakan ekonomi udah di luar kepala. Ini Camat hanya sekedar, Camat ini hanya sekedar memberikan informasi potensi ekonomi di kita itu ada, di Bojong ada, di Karangsambung ada, sok gali apa nih yang bisa dikembangkan. Kita harus mesti berprestasi. Jadi peninggalan teman-teman semua ada bekasnya gitu. Oh, saya dibantu pemasaran ini gitu. Jadi ingat, masyarakatnya ingat terkesan. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik teman-teman sekalian itu sudah pada masuk ke Universitas Pelita Bangsa gitu kan, mantap kan gitu. Nah ini yang berlaku di masyarakat betul-betul. Jadi pas muka KKN adik-adiknya juga tidak susah lagi. Gitu. Jadi sangat welcome. Jadi tetap saya pesan kalian di masyarakat itu harus jaga nama baik universitas kalian, atribut sekalian yang dibawa ini. Kedua juga kami tentunya mendukung program-program teman-teman semua atas nama pemerintah kecamatan maupun desa. Terus kedua juga masyarakat juga sudah welcome, sudah mempersilahkan apapun kegiatan teman-teman semua KKN ini betul-betul bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang ada di desa khususnya di Kecamatan. Mungkin itu saja. Yang mohon maaf kalau panjang lebar, tapi mudah-mudahan sebagai pembekalan teman-teman di lapangan. Dan jangan sungkan, jangan ragu. Ada kegiatan apapun, silakan izin dulu kepada para kepala desa apapun itu. Jadi kalau memang ada potensi di desa dan perlu bantuan desa dan sebagainya, dibantu sampai selesai. Ya. Nah itu barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Kurangnya bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.